Sing tenang Mas Sek, jeda jeduk dulu ya guys ya. Santai tapi tidak lalai. Laksanakan kewajiban kuliahmu, manajemen waktumu dengan baik, maka kuliah akan terasa menyenangkan. Budrek dan sakit kepala, tung budrek tak tung, datang kapan saja. Budrek ada obatnya, obatnya nonton kita semua. Nonton kita semua dijamin budrek. Maaf itu bercanda. Sekarang kita serius. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Seha dan ini rekan saya Kami dari Institut Agama Islam Negeri Pontianak, program studi Psikologi Islam semester 6. Nah, di sini kami akan memaparkan tentang alat tes DISC. Berikut adalah pemaparannya. Nah, alat tes DISC ini merupakan alat ukur kepribadian individu yang bekerja yang dibuat oleh John Geiger dan Dorothy Downey pada tahun 1970 dengan mengadopsi teori DISC William Moulton Marston, yaitu model kepribadian DISC. Perlu diketahui bahwa pada era awal abad 19, ilmu psikologi hanya membahas seputar tentang perilaku-perilaku menyimpang atau gangguan kepribadian saja. Pada tahun 1921, seorang ilmuwan psikologi yang bernama C.G. Jung memperkenalkan teorinya mengenai 4 tipe kepribadian yang berorientasi pada fungsi psikologi, yaitu thinking atau berpikir, feeling atau perasaan, sensation atau sensasi, dan intuition atau intuisi. Teori Junglah yang kemudian menjadi inspirasi bagi Marston untuk membuat teori kepribadian beserta tesnya yang terdiri dari fungsi kepribadian, yaitu dominan atau sifat dominan, kuasa, influence, sifat mempengaruhi orang lain, steadiness atau kestabilan, dan compliance, sifat pemikiran kritis. Sehingga secara keseluruhan teori dan tes ini dinamakan DISC. Pada mulanya, tes DISC ini digunakan untuk keperluan militer tentara Amerika Serikat selama masa Perang Dunia Kedua, yang kemudian kini sering digunakan secara luas dalam proses rekrutmen pekerjaan. DISC ini mencoba mengkategorikan individu dalam 4 elemen, yang mana elemen tersebut adalah kepribadian, yaitu dominan, ada juga influence, steadiness, dan complex. Nah, alat ukur DISC ini dapat menentukan elemen apa yang paling tinggi dari seseorang, sehingga individu sendiri akan memiliki gaya bekerja seperti apa dalam organisasi atau situasi kerjanya. Sedangkan DISC ini dapat menunjukkan kelemahan dan kelebihan dari diri seseorang sesuai dengan elemen yang ada di dalam kepribadian individu masing-masing. Nah, individu sendiri dengan kepribadian dominan adalah bagaimana cara seseorang untuk merespon masalah dan tantangan dengan menggunakan kekuasaan. Karakteristiknya itu sendiri adalah seperti cerdas, tegas, dan langsung. Sedangkan influence adalah bagaimana seseorang berinteraksi dan mencoba mempengaruhi orang lain. Nah, untuk karakteristiknya itu sendiri mudah bergaul, supel, dan komunikatif. Dan steadiness adalah bagaimana seseorang merespon perubahan, variasi,
dan kecepatan di lingkungan secara konsisten. Nah, untuk karakteristiknya sendiri itu adalah keras hati, gigih, dan sabar. Kemudian ada compliance, adalah bagaimana seseorang merespon peraturan dan prosedur yang ditetapkan pihak lain. Untuk karakteristiknya sendiri adalah teratur, akurasi, dan fokus pada fakta. DISC ini adalah alat psikometri yang diciptakan untuk mengukur kepribadian dan mengukur perilaku yang dapat diobservasi bebas, bias budaya, dan tidak mengukur keterampilan seseorang. DISC ini juga mengidentifikasikan tipe perilaku seseorang, bagaimana seseorang itu akan berperilaku dalam situasi kerja, terus ada pada situasi rumah, sekolah, dan bagaimana seseorang itu bisa menangani lingkungan dan masalah yang dihadapinya di kehidupannya sendiri. Nah, DISC ini dapat digunakan untuk memahami diri sendiri juga, belajar untuk memahami orang lain, menemukan cara mengatasi konflik yang dihadapi, untuk meningkatkan kemampuan komunikasi dan dapat memberikan arahan atas wilayah apa yang diperlukan untuk dikembangkan di dalam diri sendiri, serta untuk meminimalisir kelemahan-kelemahan yang ada. Nah, untuk administrasinya sendiri, untuk tes DISC ini terdiri dari 24 item dalam waktu yang perlu diketahui. Untuk pelaksanaannya itu sekitar 7 menit. Nah, peserta itu diharuskan mengisi seluruh soal sejumlah 24 soal. Dalam tiap kolom itu ada 4 pertanyaan. Nah, subjek juga itu diminta untuk memilih satu pertanyaan yang paling menggambarkan dirinya, yang biasa disebut juga most, dan satu pertanyaan yang paling tidak menggambarkan dirinya sendiri atau less. Nah, untuk tes DISC ini dapat dilakukan secara tertulis yang menggunakan paper and pencil dan secara online. Nah, untuk instruksinya sendiri secara jelas dan nanti akan berikan instruksi secara jelas dan hati-hati, berikan contoh pengerjaan dan informasikan waktu. Biasanya tuh waktu penyelesaiannya itu selama 7 menit. Nah, selanjutnya kami akan mencontohkan bagaimana instruksi dari tes DISC ini. Bisa dicoba dari Isti. Selamat pagi rekan-rekan, kami dari Institut Agama Islam Negeri Pontianak akan bekerja sama dengan saudara dalam pemeriksaan psikologi. Pada hari ini, saudara akan melaksanakan pemeriksaan psikologi yang sering dikatakan sebagai psikotes. Tujuan dari pemeriksaan ini adalah untuk mengetahui kepribadian saudara agar bisa mengetahui cara motivasi supaya kinerjanya meningkat. Sehingga kami mohon kesediaan saudara untuk bekerja sama dengan kami secara optimal agar kami dapat membantu saudara sebaik-baiknya. Persoalan yang akan disajikan ada 24 item dan 4 kolom pernyataan, namun semuanya akan kami jelaskan terlebih dahulu sehingga saudara dapat mengerjakan dengan baik. Saudara tidak perlu cemas di dalam pengerjaan ini. Persoalan ini tidak diperlukan persiapan apapun. Pada dasarnya setiap orang dapat mengerjakan dengan baik. Yang penting melaksanakannya sesuai dengan petunjuk dari kami atau perintah yang kami akan sebutkan. Kerjakan apa yang diperintahkan saja, jangan mengerjakan apa yang belum atau tidak kami perintahkan. Apabila ada yang belum memahami petunjuk, bertanyalah pada waktu yang kami sediakan. Karena apabila tes sedang berlangsung,
pertanyaan yang saudara sampaikan tidak dapat kami jawab karena dapat mengganggu yang lainnya. Waktu untuk pengerjaan dibatasi, namun mohon maaf batas waktunya tidak dapat kami sebutkan kepada saudara. Oleh karena itu, kami harap saudara bekerja sama secara efisien mungkin, karena kita bekerja dalam kelompok, maka kita akan mulai bersama-sama dan berhenti atau selesai pada saat bersama pula. Dan harap diperhatikan penjelasan yang kami sampaikan. Silakan mengerjakan apabila saya beri aba-aba untuk mulai, dan jangan ada lagi yang mengerjakan apabila ada perintah berhenti. Saudara boleh menggunakan pena saudara kecuali pada tes tertentu. Kami akan mengharuskan saudara untuk menggunakan pensil dalam tes ini. Apakah saudara ada yang ingin ditanyakan? Jika tidak, marilah kita mulai dengan mengisi lembar riwayat hidup. Jadi yang di belakang ini adalah contoh dari pengerjaan lembar soal psikotes yang akan kita kerjakan bersama-sama. Nah, nanti itu akan ada di lembar soalnya, itu ada kolom, ada sekitar 4 kolom. Nah, di situ di masing-masing nomor itu terdiri dari 4 kolom lagi. Nah, di situ ada pertanyaan, nanti ada istilahnya yang sesuai dengan diri kita sendiri dan yang tidak sesuai dengan diri kita sendiri. Kalau misalnya ada di tanda M, itu berarti sesuai dengan diri kita sendiri, maka silakan berilah tanda centang. Jika tidak sesuai dengan diri kita, maka kita kolom di situ juga. Isilah yang L. Kepercayaan. Petualang. Toleran. Udah direkam? Nah, jadi teman-teman semuanya, saudara-saudara, di sini di belakang adalah contoh dari lembar soal yang akan dikerjakan. Nah, untuk M ini melambangkan tentang bagaimana cara kita sesuai dengan diri kita sendiri, sedangkan L itu tidak sesuai dengan diri kita sendiri. Jadi, Nah, di sini ada 4 pernyataan yang nanti kita akan ada di lembar soal masing-masing. Nah, jika ini mudah bergaul adalah memang menggambarkan diri kita, maka kita centang di M. Nah, petualang itu adalah bukan diri kita centang di M. Nah, seperti itu. Apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Jika tidak, maka saya beri waktu. Jika saya bilang kerjakan, maka silakan teman-teman kerjakan. Dengan waktu dimulai dari sekarang, kerjakan. Bapak, terima kasih atas perhatiannya. Tadi itu adalah penjelasan yang sudah kami paparkan dan praktiknya juga. Mohon maaf jika ada salah kata dan perbuatan. Mohon koreksinya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luna Maya Nake Peda, Yuda Dulu Ya Dada.